La ilaha illallah. La ilaha illallah. Perhatian, kandungan kitab ini amat sangat berat bagi pemikiran yang tidak paham ilmu ini. Maka Anda jangan membuat kesimpulan sendiri dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan penjelasan dan pencerahan secara batinia, yaitu secara laduni. Zikrul Maut bagian ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. La mawjuda bihaqqin illallah. Mati sebelum mati. Philosophy of Sufisme. Mari kita memaknai mati sebagaimana perintah Rasulullah dalam hadisnya, mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Mati bagaimanakah yang Rasulullah maksudkan di sini? Jawab. Mari kita kaji diri kita terlebih dahulu. Manusia baru bisa disebut mati ketika dirinya itu tiada lagi mempunyai 7 sifat, yaitu diantaranya adalah: pertama, tiada sifat berkehendak. Kedua, tiada sifat kuasa. Ketiga, tiada sifat mengetahui. Keempat, tiada sifat hidup. Kelima, tiada sifat mendengar. Keenam, tiada sifat melihat. Ketujuh, tiada sifat berbicara. Setelah 7 sifat tersebut sudah tiada lagi pada diri manusia, maka manusia itu resmi disebut mati. Maka untuk melaksanakan mati yang Rasulullah perintahkan, maka mulailah mengembalikan satu persatu dari 7 sifat itu kepada Allah, yaitu setiap hari, setiap saat, setiap detik, dan setiap detak jantung kita yang berdetak. Langkah awal, kembalikan rasa kehendak yang kita anggap milik kita dengan memandang sepenuhnya kehendak itu datang dari Allah, maka matilah nafsu tersebut. Setelah itu, kembalikan kuasa yang selama ini kita anggap kuasa milik kita. Lalu pandanglah kuasa itu datang dari Allah, maka matilah tenaga jasad tersebut. Begitu juga tahu kita, di saat kita merasa tahu, maka pandanglah tahu itu bukan karena kepintaran kita, melainkan
datang dari Allah, maka matilah akal tersebut. Di saat kita merasa hidup, maka kembalikan rasa hidup itu, karena hidup itu milik Allah, maka matilah nyawa tersebut. Di saat kita mendengar, maka sadarkanlah diri ini bahwa mendengar itu datangnya dari Allah, maka matilah telinga tersebut. Di saat melihat, maka pandanglah penglihatan itu datang dari Allah, maka matilah mata tersebut. Di saat kita berbicara, maka sadarilah bicara kita datang dari Allah, maka matilah mulut tersebut. Matikan semua rasa itu sepenuhnya dari milik jasad. Satu persatu kita kembalikan. Hidupkan semua sifat itu kepada milik Allah. Matikan sifat jasad setiap kali merasa punya sifat, dan kembalikanlah di setiap saat, di setiap detik, dan di setiap jantung yang berdetak. Perbanyaklah diam sebagai langkah sulukmu, agar kamu dapat merasakan mati yang sempurna. Bila memang Allah telah menerima matimu, wahai saudaraku, maka jasadmu masih tetaplah hidup di bumi ini. 7 sifatmu masih disinggahkan, yaitu ditempatkan pada tubuhmu, sambil menunggu datangnya hari kematian, yang hari itu tidak ada lagi waktu untuk belajar mati maupun untuk menghindar dari mati tersebut, melainkan orang yang telah mempersiapkan matinya dari mulai sekarang, memandang semua milik Allah di setiap saat, di setiap detik, dan di setiap detak jantung yang berbunyi. Hingga tibalah di suatu hari atau di suatu malam, tatkala Israel datang bertandang sebagai tamu yang terakhir di alam ini untuk mencabut nyawa kita, maka alangkah beruntungnya bagi jiwa-jiwa yang telah mempersiapkan matinya sebelum datangnya mati itu sendiri, dan sehingga ketika nyawanya dicabut, nyawanya tidak lagi mengerang, tiada lagi mengadu, tiada lagi kesakitan, karena nyawa tidak lagi merasakan memiliki, dan nyawa pun keluar dengan patuh lewat ubun-ubun penuh dengan kepatuhan. Patuhnya yang husnul khatimah, patuhnya yang ikhlas, karena nafsunya telah patuh sebelum datangnya hari yang dipaksa untuk patuh. Maka beruntunglah jiwa-jiwa itu ketika Allah menyeru kepadanya,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dengan ridho, yaitu engkau telah kembali. Maka masuklah ke dalam surgaku, karena aku telah ridho kepadamu. Terimalah salam dari Allah. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Dan itulah hakikat sebenar-benarnya tujuan hidup kita. Dan itulah kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan, kesenangan, dan keindahan yang kita cari-cari di permukaan bumi yang penuh dengan tipu daya ini. Maka carilah gurumu yang mursyid untuk mentarbiyakan jalan hadis Rasulullah, yaitu mutu qabla an tamutu. Semoga dapat difahami dan jangan mengambil kesimpulan sendiri tanpa terlebih dahulu bertafakur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak.